Halo, shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan Kakak Herma di sini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menjadi landasan hidup kita. Kakak percaya pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, siap untuk memuji nama Tuhan. Betul kan? Nah, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa dulu kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Kakak ajak semua untuk berdoa, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Jamah hati pikiran kami, jamah hati pikiran adik-adikku dimanapun berada pada saat ini Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini menjadi rema bagi hidup kami, menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang siap Engkau pakai Bapa untuk memberitakan kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami kecil kami dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus yang berkata, biarlah semua anak-anak datang kepadaku, dan pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu Bapa yang baik. Inilah kami Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu, terjadilah sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Nah, oke adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ayub 1 ayatnya yaitu yang pertama sampai dengan yang ke-22. Oke, nah pada saat ini judul dari ayat firman Tuhan yang akan kakak bagikan sama adik-adik adalah kesalehan Ayub dicoba. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik yang ada di rumah saat ini. Siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Ayub? Siapa? Hayo. Oke, kakak percaya semua pasti sudah pernah dengar kan? Betul. Nah, saat ini apa sih kak yang mau kakak bagikan tentang Ayub? Nah, yang mau kakak bagikan adalah di sini kakak nggak akan baca ya adik-adik dari ayatnya satu persatu, tidak. Karena kakak percaya kalian akan membacanya di rumah. Jadi untuk mempersingkat waktunya, kakak akan bercerita tentang siapa sih Ayub itu? Kenapa dengan Ayub kak? Kenapa kita harus belajar tentang Ayub gitu ya? Oke, yang mau kakak ambil satu ayat di sini, yaitu kakak akan bacakan. Pada Ayub 1 ayatnya yang kelima berkata, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah adik-adik, kita perlu ketahui dulu nih, Ayub itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nah, dari mana kakak tahu? Dari ayat yang sudah kita baca. Nah, di sini dikatakan Ayub selalu memberikan korban syukuran kepada Tuhan setiap pagi. Ya, artinya Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat pada Tuhan, dan orang yang setia kepada Tuhan. Nah, jika Ayub pada zamannya Ayub, setiap pagi Ayub itu harus memberikan korban syukuran. Korban syukurannya apa kak? Korban syukurannya adalah melalui hewan sembelihan. Atau maksudnya kambing domba yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah sekarang korban syukuran kita kepada Tuhan masih sama enggak? Tidak, berbeda. Jika dulu Ayub memberikan korban syukuran kepada Tuhan dengan cara memberikan hewan kurban, tapi sekarang kita dengan cara mengucap syukur, berdoa pada pagi hari, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari.
Itu yang harus kita teladani dari Ayub. Itu yang pertama ya adik-adik ya. Kita di sini kakak mau memberitahukan tentang keteladanan hidup dari seorang Ayub. Apa yang perlu kita contoh dari tokoh Ayub ini gitu ya. Oke, yang pertama tadi Ayub adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia selalu memberikan korban syukuran kepada Tuhan. Itu dulu ya yang pertama ya. Oke, yang berikutnya apa lagi Kak? Nah, kakak baca lagi di ayatnya yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, ini siapa nih yang ngomong nih? Nah, di sini yang ngomong adalah jadi suatu hari nih adik-adik ya, ketika Tuhan sedang iblis bertemu dengan Tuhan gitu. Nah, pada saat itu iblis sudah melihat nih adik-adik, Ayub ini kok begitu setia ya sama Tuhan. Dia berkelimangan harta, banyak hartanya ya adik-adik ya. Dia orang yang kaya raya, tapi dia tidak sombong. Dia tetap takut sama Tuhan. Dia tetap percaya bahwasannya semua yang dia miliki itu berasal dari Allah. Sehingga suatu ketika datanglah si iblis. Tahu kan sifatnya iblis itu gimana kan? Dia kan iri, terus juga sombong gitu kan. Nah, ketika dilihatnya, kenapa dengan Ayub ini? Aku mau coba si Ayub ini gitu. Nah, iblis kan tidak punya kuasa tuh untuk memberikan penyakit ataupun mencobai manusia gitu. Dia tidak punya kuasa ya adik-adik ya. Dia tidak bisa karena apa? Kita ini manusia itu ciptaan Tuhan. Yang berkuasa atas hidup kita adalah hanya Tuhan. Nah, ketika iblis tahu dia nggak punya kuasa untuk mengganggu si Ayub, datanglah dia kepada Tuhan. Terus apa kata si iblis? Tadi pada ayat 10 sudah kakak bacakan. Dia bilang, kamu tahu nggak Tuhan? Ayub itu setia kepada Tuhan karena apa? Karena kamu sudah memberikan semua yang dibutuhkan Ayub. Apa yang dibutuhkannya? Kamu berikan harta yang berlimpah, kamu berikan anak-anak yang cantik dan ganteng-ganteng, istrinya yang baik. Karena itu Tuhan, makanya si Ayub itu takut sama Tuhan, kata iblis adik-adik. Kemudian Tuhan tahu bahwasannya Ayub itu bukan orang yang seperti itu. Jadi adik-adik ya, Tuhan itu tahu semua isi hati kita. Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi ketika itu lalu Tuhan bilang, ya sudah gak apa-apa, kamu boleh memberikan musibah kepada Ayub. Karena Tuhan percaya, Tuhan sedang ingin membuktikan kepada iblis bahwasannya anaknya Ayub ini adalah orang yang betul-betul taat kepada Tuhan. Kan adik-adik banyak ya, ketika kita lagi senang, ketika kita lagi, contohnya kita juara, kita dapat hadiah dari papa mama, makanya kita berdoa kepada Tuhan. Kan banyak orang-orang yang seperti itu kan, tapi kakak percaya adik-adik sekolah minggu yang ada di GPD Taman Cibodas gak ada yang seperti itu ya, betul ya? Betul, gak ada yang seperti itu. Nah, kan banyak orang-orang ketika dia sedih, contohnya kan dia tidak juara atau nilainya jelek atau dia sedang mau ujian terus dia gak bisa ujiannya. Banyak kan orang akhirnya gak mau berdoa, gak mau baca firman Tuhan. Kan banyak yang seperti itu kan. Nah, ketika itu Tuhan sedang menunjukkan nih, meskipun Ayub dalam masalah, Tuhan percaya Ayub tetap setia. Betul gak adik-adik? Nah, coba kita baca lagi ayatnya. Betul gak seperti itu? Nah, ketika itu Tuhan izinkan terjadi, lalu datanglah musibah kepada si Ayub. Ya, diizinkan Tuhan terjadi. Nah, pada ayat yang 11. Pada ayat yang ke-21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayo, itu jawaban siapa? Itu jawaban Ayub. Oke, sebelum ke sini kakak cerita dulu nih. Jadi tadi kan iblis datang kepada Tuhan. Katanya, coba kalau kamu berikan kesakitan ataupun kesusahan kepada Ayub, aku percaya dia gak akan memuji nama Tuhan lagi, kata iblis kan.
kepada Tuhan. Terus Tuhan bilang, ya udah silahkan katanya. Terus terjadilah adik-adik, terjadilah malapetaka kepada Ayub. Malapetakanya apa aja Kak? Enggak berat palingan Kak? Berat adik-adik. Beratnya adalah semua harta kekayaan Ayub habis, lenyap. Ya kan, rumahnya juga yang awalnya megah semuanya habis, gak ada lagi apa-apa. Terus yang paling sakit nih adik-adik, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan mati, meninggal semua. Terus lagi yang paling menyakitkan, Ayub menderita satu penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Sehingga semua orang itu jijik melihat si Ayub ini, tidak mau dekat-dekat dengan si Ayub. Mungkin kalau sekarang kita lihat seperti virus COVID ya kan. Kalau udah kena virus COVID kan gak boleh lagi kan ketemu sama orang luar kan. Dia harus diasingkan. Nah itulah yang terjadi kepada Ayub. Tetapi ketika itu semua yang terjadi, betul gak Ayub tidak takut akan Tuhan? Pada ayat 21 tadi kita katakan Ayub berkata terjadilah sesuai dengan rencana Tuhan dan hanya Tuhan yang boleh dipuji dan dimuliakan. Ingat adik-adik, meskipun kamu sedang mengalami kesusahan hati, kamu sedang sedih, mungkin kamu sedang sakit atau apapun yang terjadi, semua harus tetap memuji nama Tuhan. Karena apa? Ketika kita memuji nama Tuhan, ada hati yang gembira, ada hati yang sukacita, dan pastinya kita mampu melalui itu semua. Dan nanti endingnya pada cerita si Ayub ini, Tuhan kembalikan semua harta kekayaannya, anak-anaknya juga hidup kembali dan penyakit dari si Ayub juga lenyap semua. Karena apa? Karena Ayub tetap setia kepada Tuhan, tetap memuji nama Tuhan meskipun dia mengalami kesusahan, meskipun dia dikucilkan orang-orang. Ya, itu ya adik-adik. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Satu lagi kita baca pada ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itu poin terpentingnya. Meskipun kita dalam keadaan susah, sedih, kita tidak boleh berbuat dosa. Contohnya apa? Ketika kita mau ujian, jangan kamu berbuat dosa, yaitu curang, mencontek, gak boleh. Ya, ketika kamu ingin meminta uang pada mama papa tapi tidak diberikan, kamu tidak boleh mencuri. Ingat, itu adalah dosa. Oke adik-adik? Nah demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada saat ini. Kakak percaya firman Tuhan yang meneguhkan kita akan tetap kita pegang menjadi pedoman kalian ketika kalian nanti beranjak dewasa. Oke, anak-anak yang dicintai Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, percayalah masa depan yang indah akan ada sama kalian. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hati yang senang, gembira, tetap baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan juga jangan lupa tetap sekolah minggu. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kembali, ayo ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kakak yang pimpin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, di mana seorang Ayub Tuhan yang telah memberikan teladan hidup yang benar bagi kami Bapa yang baik. Kami juga percaya Tuhan Yesus, ketika kami anak yang sudah Engkau pilih dari awal Tuhan, tetap Engkau jamah dan Engkau yang tuntun langkah kami Tuhan, agar kiranya kami menjadi anak-anak yang sama seperti Ayub Tuhan. Di tengah keadaan apapun kami tetap cinta akan Tuhan, kami tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, demikianlah firman kami boleh dengarkan pada saat ini. Jamah hati pikiran kami Bapa, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami, berbuah dalam hati pikiran kami Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.